Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Plus Ulumul Quran Al Mustafa. Inilah Bapak Ibu profil saya. Bapak Ibu calon guru penggerak, nama saya Komarudin, tadi sudah saya sebutkan ya. Calon guru penggerak angkatan 11 SMA Plus Ulumul Quran Al Mustafa dari Sumedang, Jawa Barat. Bapak Ibu, ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Setelah menyimak video ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang melihat itu mampu memahami aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti apakah itu? Marilah kita simak dengan seksama. Aksi nyata modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah kondisi saya selama mengikuti modul 1.1 di pembelajaran GP kali ini. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu terpusat pada guru. Artinya saya menyampingkan peran daripada seorang siswa. Sehingga peserta didik merasa terpaksa dan kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang bebas dalam mengemukakan pendapat terkait dengan pembelajaran. Padahal seharusnya, nah ini setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tersadarkan bahwa siswa bukanlah objek melainkan subjek pembelajaran. Sehingga selaku pengajar, kita harus menuntun peserta didik, bukan menuntut peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi guru di sini itu adalah berpihak sebagai fasilitator atau orang yang memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya ya bahwa itu tadi yang namanya pembelajaran berbasis keteladanan, yang namanya ketuntasan penilaian itu memang harus benar-benar dilakukan sesuai dengan karakter peserta didik. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, ini adalah ide dan gagasan selama pembelajaran. Yang pertama, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya bahwa peserta didik adalah subjek pembelajaran. Yang kedua adalah mengubah metode pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Memang kadangkala yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu seolah-olah mudah, tapi setelah saya laksanakan itu memang terasa begitu sulit. Yang ketiga adalah menjadikan peserta didik yang bahagia dalam proses pembelajaran. Ketika saya menerapkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik, harapannya adalah bagaimana peserta didik menjadi bahagia dan senang mengikuti pembelajaran yang saya fasilitasi. Bapak Ibu semuanya, ini adalah praktek baik pembelajaran yang sudah saya laksanakan di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kolaborasi penilaian, di mana di situ saya berkolaborasi dengan guru-guru lain, dengan mapel-mapel lain untuk memberikan penilaian di praktek baik dan P5 yang saya lakukan. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini adalah sesuatu hal yang sering bahkan rutin saya laksanakan karena itu adalah ajang di mana saya bisa mengevaluasi, ajang di mana saya bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan saya selama mengajar. Ini adalah proses kolaborasi penilaian di P5 yang sudah kita laksanakan secara blok. Terus di gambar yang kedua itu adalah refleksi pembelajaran yang kita laksanakan bersama-sama begitu. Jadi ada refleksi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, ada refleksi pembelajaran yang saya laksanakan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Sehingga dari situ saya bisa mengambil gagasan dari guru-guru yang lain supaya yang namanya refleksi ini menjadi pembiasaan dan memiliki keunikan. Jadi saya bisa meniru dan mengamati dan modifikasi daripada refleksi dari guru-guru yang lain. Nah ini Bapak Ibu semua, ini adalah proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan
Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga itu dapat Bapak Ibu semua lakukan di rumahnya nanti kemudian hari. Tentunya di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat kepada murid ini pasti memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah masih ada peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan. Bagaimana solusi yang saya berikan terhadap anak ketika anak tidak aktif dalam kegiatan? Yang pertama adalah membimbing secara mandiri dan memberikan stimulus terhadap peserta didik. Artinya peserta didik harus diberikan stimulus dan juga motivasi. Tantangan yang kedua adalah masih ada peserta didik yang komunikasinya masih kurang. Nah, saya memberikan solusi di sini adalah melatih dan membiasakan untuk berbicara di depan umum dan memberikan motivasi. Artinya bahwa yang namanya mental berbicara di depan umum itu perlu latihan. Tidak lantas kemudian itu datang sekonyong-konyong, itu semua datang secara tiba-tiba. Artinya perlu pelatihan, perlu menambah redaksi kalimat kata-kata melalui baca buku. Tantangan selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi masih kurang efektif. Nah, ini memang sering dirasakan, tadi saya sudah katakan di awal bahwa seolah-olah mudah tapi memang kadang sulit untuk diterapkan. Solusi daripada saya terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang masih kurang efektif itu adalah membiasakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lambat laun, lama kelamaan saya yakin saya akan mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif atas dasar refleksi, atas dasar evaluasi yang saya lakukan baik di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah Assalamualaikum testimoni teman warahmatullahi sejawat saya. wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Disimak guru namanya hebat. Ibu Erika Saya Anjasari. Erika Anjasari, guru biologi dari SMA Plus Ulumul Quran Al Mustafa. Yang kebetulan saya merupakan teman sejawat dari Bapak Komarudin, guru sosiologi. Beliau sangat menginspirasi saya untuk terus belajar dan menerapkan pembelajaran mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan praktik baiknya di sekolah kami dan menstimulus kami untuk terus belajar dan termotivasi agar pembelajaran di kelas bisa berdampak dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Assalamualaikum testimoni warahmatullahi dari rekan sejawat wabarakatuh. saya ya, Bapak Ibu Halo semua. Bapak. Dan akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada penonton semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.